Halo semua, balik lagi bareng gue VRHV. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan saat ini sudah dikepung oleh 3 tim. Hah, dari auramu sepertinya kamu baru saja menembus level fighting god bintang 6. Tetapi, kamu tidak memiliki fondasi sumber gas yang cukup untuk melawan kami. Kenapa kamu begitu sombong? Ucap dari pria itu. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Lalu dia menatap ke arah pria itu. Apakah kalian sebelumnya mencari informasi tentangku dulu sebelum kalian memburuku? Tanya dari Xiaoyan. Aku dengar kamu memiliki metode rahasia. Tetapi meskipun begitu, ada 3 tim saat ini mengepungmu. Apakah menurutmu kamu punya peluang untuk menang melawan kami? Ucap dari pria itu lagi. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum saja. Dia lalu memandang ke arah 3 tim itu. Dan entah mengapa Xiaoyan merasa bahwa mereka mungkin sebenarnya tidak ingin membalas dendam untuk tim Alam Dongseng. Wajah-wajah orang ini terlihat sangat asing, dan mereka mungkin masuk ke Killing Heaven ini memasuki kloter yang lain. Jika itu masalahnya, baiklah, mari kita bertarung, jawab dari Xiaoyan. 3 tim yang berisikan 1 lusin orang itu mengepung tim Xiaoyan yang beranggotakan 3 orang saja. Dan kekuatan sumber gas yang perkasa pun menyebar ke arah tim Xiaoyan. Aku ingin tahu apa yang bisa kalian lakukan kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Wu Zhen. Wu Zhen, yang paling penting saat ini adalah kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri dan jangan sampai terluka ya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Wu Zhen pun lalu mengangguk. Lalu pria itu pun melesat dan memunculkan bayangan harimau dan juga macan tutul yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sihir harimau dan macan tutul Baiying, teriak dari pria itu. Harimau dan macan tutul itu menyerang ke arah Xiaoyan bersama-sama. Fearless Lotus First, teriak dari Xiaoyan. Lusinan Fearless Lotus Flame pun muncul dan mengembun di telapak tangan Xiaoyan. Saat tinjunya ini dilemparkan, kelima jari-jarinya tiba-tiba mengencang. Dan nyala api pun bergejolak meletus dari tangan Xiaoyan. Satu pukulan ini saja mungkin langsung mengenai bayangan harimau dan macan tutul itu. Buar, bayangan kedua binatang buas itu pun langsung hancur seketika. Tentu saja ini membuat pria itu terkejut dan tidak menyangka bahwa serangannya bisa dihancurkan oleh Xiaoyan dengan sangat mudah. Percayalah bahwa rencana balas dendam kalian ini bukanlah langkah yang bijaksana, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, beberapa orang dari 2 tim yang lainnya juga bergegas untuk menyerang. Lei Ji pun langsung mengangkat jari-jarinya. Dan petir-petir langsung menyambar mereka. Tartetor, buar. Beberapa orang yang dapat menghindar dengan cepat terselamatkan, tetapi mereka terkena petir Lei Ji. Ada 1 orang yang bahkan kehilangan lengannya. Dan hampir semuanya terluka. Mereka pun terkejut dan tidak menyangka bahwa Lei Ji ini begitu kuat. Lalu, petarung fighting god bintang 7 yang terkuat di antara anggota tim itu segera menyapu dan memandang ke arah Lei Ji dengan sangat marah. Kemudian dia membantingkan telapak kakinya ke arah Lei Ji. Lei Ji pun melihat itu, dia langsung melayangkan tinjunya. Buar! Seseorang fighting god bintang 7 ini langsung terpental ke belakang. Dan kakinya yang bertabrakan dengan tinju Lei Ji langsung berubah bentuk dan patah. Kemudian Lei Ji lalu mengangkat jari-jarinya lagi dan cahaya petir pun lalu berkedip di sana. Dadedor, tar. Buar. Petir-petir itu pun langsung menembus dada beberapa orang. Sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang yang terkena atau telah terluka parah oleh Lei Ji ini pasti akanlah mati. Sedangkan Wu Zhen saat ini masih belum bisa melakukan apa-apa. Dia sedikit terkejut kepada Lei Ji. Tapi saat ini Lei Ji sudah menoleh dan melihat tim yang lainnya yang masih berdiri. Sementara itu, pertarungan antara Xiaoyan dan juga pria itu pun sudah mulai pecah. Pria ini menunjukkan penampilan yang sangat mengerikan di sisi lain. Dan Xiaoyan masih terlihat polos. Sumber gas yang agung dari pria itu pun lalu melonjak. Dan ada cahaya keemasan yang mengalir.
Sumber gas dengan cepat lalu dipadatkan di udara dan kemudian membentuk sebuah kepalan tangan. Telapak tangan jintai ekstrim, ucap dari pria itu. Begitu pria itu menggerakkan lengannya, telapak tangan jintai yang dipenuhi dengan aura yang ganas langsung melesat turun dari langit. Detik-detik berikutnya, serangan itu membuat ledakan ultrasonik yang sangat keras dan menyapu ke arah Xiaoyan. Wajah pria itu pun terlihat sangat percaya diri. Senyuman di wajahnya semakin cerah ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak akan berhasil melarikan diri dari serangan itu atau menghindarinya. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh seseorang fighting god bintang 6 untuk menghadapi seranganku yang seperti itu, ucap dari pria itu. Buar, detik-detik berikutnya, serangan itu menabrak Xiaoyan dengan sangat keras. Dan pada saat yang sama, tinju Xiaoyan pun sudah melesat. Dededuk, buar. Serangan pria itu tiba-tiba hancur. Dan sosok Xiaoyan pun langsung bergegas. Sekali lagi dia mengerahkan teknik tinju pembunuh ke arah pria itu. Saat pria itu ingin menghindar, cahaya di mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar. Yaobi, teriak dari Xiaoyan. Beberapa orang di sekitaran yang melihat sinar cahaya ini pun langsung tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Ketika pria itu sadar kembali, sosok Xiaoyan sudah berdiri di depannya. Dan dadanya sudah tertusuk dan bahkan jantungnya yang berdetak sudah ada di telapak tangan Xiaoyan. Sebelum pria itu bisa berbicara, Xiaoyan langsung meremas jantung pria itu. Prat! Pria itu pun langsung menyemburkan seteguk darah. Dan terengah-engah, meskipun dia masih belum mati, tetapi tanpa jantung dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarungnya. Seluruh vitalitasnya mengalir keluar dengan sangat deras. Jika pria itu tidak segera menyembuhkan lukanya, maka tubuhnya pasti akan mati terlebih dahulu. Dan kemudian jiwanya akan melayang keluar dan akhirnya menjadi jalan buntu untuk pria itu. Pria itu benar-benar sudah terpojok kali ini. Dia melihat ke arah sosok Xiaoyan yang dengan penuh tatapan ketidakpercayaan. Nyala api di lengan Xiaoyan pun sudah mulai naik lagi. Apa yang membuat pria itu terkejut adalah bahwa pondasi sumber gas yang memancar dari Xiaoyan saat ini tiba-tiba telah mencapai 30 juta. Kamu, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya? Ucap dari pria itu. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Sudah aku bilang padamu bahwa menyerangku bukanlah sebuah rencana yang sangat bijaksana, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Pria itu pun segera berbalik dan ingin melarikan diri. Sementara itu, anggota tim lainnya saat ini sudah diselesaikan oleh Lazy. Hei, kamu datang dengan begitu agresif. Akan terlalu tidak sopan jika kamu pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Pria itu pun tiba-tiba berhenti bergerak. Itu karena dia telah terjerat oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan pun menyusulnya. Dededuk, buar. Xiaoyan menendang dan menginjak-injak pria itu hingga jatuh tersungkur di tanah. Tuan, ampuni aku kali ini, ucap dari pria itu. Enak saja sekarang minta ampun, ucap dari Xiaoyan sambil menatap ke arah pria itu. Xiaoyan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba untuk mengganggunya. Aku tahu beberapa informasi yang mungkin bisa membantumu, tetapi aku berharap Tuan akan mengampuniku, ucap dari pria itu lagi. Informasi? Informasi apa? Cepat katakan padaku. Jika itu tidak berguna, maka aku akan langsung membunuhmu, ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, Leiji pun sudah mengikat orang-orang dari kedua tim yang lainnya. Karena beberapa orang beruntung tidak langsung terbunuh oleh Leiji. Kami tahu tentang binatang buas kuno dan ganas yang ada di sini, ucap dari pria itu. Binatang buas? Aku tidak tertarik dengan informasi semacam itu. Aku rasa informasi itu tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu sekarang, ucap dari Xiaoyan. Tuan, tunggu sebentar. Dalam Killing Heaven level kedua ini, binatang buas ini mengandung kristal sumber gas. Semakin kuat binatang buasnya, maka akan semakin kuat kristal sumber gasnya. Kristal sumber gas dari binatang buas kuno ini bisa meningkatkan sumber gas hingga 1 juta, ucap dari pria itu. Hah? Benarkah itu? Tanya dari Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan lalu mengeluarkan kristal sumber gas yang dia peroleh dari kera iblis dan juga ular sanca berkepala 2 yang dia bunuh sebelumnya.
ditambah beberapa binatang buas yang dia temui saat dia menuju perjalanan ke sini. Cahaya merah dari kristal itu pun menjadi semakin bersinar. Memang ada beberapa sumber gas di dalamnya, tetapi fondasi sumber gas yang dapat ditingkatkan dari kristal ini paling banyak hanya berjumlah 10.000 saja. Dan ini adalah hasil dari beberapa binatang buas yang telah dibunuh oleh mereka. Itu hanya kristal sumber gas dari binatang buas biasa. Secara alami, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan binatang buas kuno. Terlepas dari banyak tim yang lainnya yang masih berada di tempat ini, ancaman terbesar dari tempat ini adalah adanya binatang buas yang sangat kuat yang tidak terhitung jumlahnya di Killing Heaven level kedua ini. Kalian harus menjelajahi dengan hati-hati. Dengan begitu, kalian bisa menemukan binatang buas kuno yang sangat kuat. Tetapi, binatang itu akan sangat sulit untuk dikalahkan. Namun, dari mereka, kita akan mendapatkan kristal sumber gas yang begitu kuat, ucap dari pria itu lagi. Ya, aku memang sedikit tertarik dengan hal seperti itu. Tetapi aku rasa itu pasti akan aku ketahui sendiri, cepat atau lambat. Jadi, informasi itu tidak cukup untuk ditukar dengan nyawamu, ucap dari Xiaoyan lagi. Lalu, bagaimana caranya agar Anda bisa membiarkanku tetap hidup? Apakah Anda punya permintaan kali ini? Tanya dari pria itu lagi. Apakah kamu mencari aku karena benar-benar ingin membalas dendam? Atau hanya apalah itu? Atau ada seseorang yang menyuruhmu? Ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya bukan. Aku mencarimu bukan karena balas dendam, ucap dari pria itu. Lalu apakah ada seseorang yang menyuruhmu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Pria itu pun lalu mengangguk. Kalau begitu, siapa yang menyuruhmu? Jika kamu memberitahukan aku dengan jujur, aku mungkin dapat mempertimbangkannya agar bisa membiarkan kamu tetap hidup, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang ini sebenarnya dari Istana Tank Snake. Jadi mereka lah yang telah menyuruhku, ucap dari pria itu. Istana Tank Snake? Tanya dari Xiaoyan. Dia belum pernah mendengar nama kelompok itu. Mengapa mereka memintamu untuk membunuhku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Tetapi pria itu pun lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak tahu alasan pastinya mengapa mereka menyuruh kami untuk membunuhmu. Mereka hanya memberiku hadiah jika aku bisa membunuhmu. Dan aku tergoda oleh hadiah itu. Apa yang aku katakan ini benar adanya, dan aku tidak sedikit pun berbohong kepadamu, Tuan, ucap dari pria itu. Memangnya Istana Tank Snake ini berasal dari mana? Tanya dari Xiaoyan lagi. Sejauh yang aku tahu, Istana Tank Snake ini adalah kelompok yang misterius. Mereka memburu orang untuk sebuah hadiah, tetapi mereka juga akan memberikan hadiah jika menyuruh orang lain untuk membunuh kelompok itu. Banyak kelompok yang telah menemukan jejak mereka, tetapi dari alam mana mereka berasal, semua orang masih tidak mengetahuinya, jawab dari pria itu. Dengan informasi ini, itu dapat disimpulkan bahwa ada seseorang yang menawarkan misi berhadiah ke Istana Tank Snake untuk memburu Xiaoyan. Dan Istana Tank Snake juga membuat sayembara dengan menjadikan Xiaoyan sebagai target publik. Jika ini masalahnya, dapat diperkirakan siapapun yang mengetahui sayembara ini pasti akan langsung memburu Xiaoyan ini. Tuan, bolehkah aku pergi sekarang? Tanya dari pria itu. Sepertinya belum boleh, jawab dari Xiaoyan. Aku sudah mengatakan semuanya yang aku ketahui. Aku juga sudah tidak punya informasi lain, ucap dari pria itu. Kalian sudah menyebabkan kerugian bagi kami. Kalian semua ada 3 tim, dan masing-masing harus memberikan uang 1 miliar sumber gas dewa kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Pria itu lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat kaget. Dan kemudian dia pun tersenyum getir. Mau tidak mau, mereka harus memberikan uang 1 miliarnya. Bodoh sekali. Lalu dia segera mengeluarkan 1 miliar pil sumber gas dewa untuk diberikan kepada Xiaoyan. 2 tim yang lainnya juga tidak berdaya dan memberikan 1 miliar pil sumber gas dewa kepada Xiaoyan ini. Tetapi karena mereka berdua adalah seseorang fighting god bintang 7, tentu tidak akan terlalu sulit untuk mengeluarkan uang sebesar 1 miliar pil sumber gas dewa ini. Nah, begitu dong. Leji kalau begitu cepat lepaskan ikatan mereka, ucap dari Xiaoyan. Kemudian, semua orang yang telah terikat oleh Leji pun segera dilepaskan. Dan mereka langsung pergi dari sana. Namun, pria itu saat ini masih ada di hadapan Xiaoyan.
Pria itu lalu berdiri lagi dan tampak sangat cemas ketika kedua tim yang lainnya sudah pergi. "Tuan, bolehkah aku pergi sekarang?" tanya dari pria itu lagi. "Hei, memangnya mau kemana kamu? Kenapa kamu tidak membawa kami pergi ke tempat di mana binatang buas kuno itu berada?" ucap dari Xiaoyan. "Eh, kalau itu aku," ucap dari pria itu. Xiaoyan langsung mempelototi pria itu. "Mungkinkah binatang buas yang kamu katakan sebelumnya adalah bohong?" ucap dari Xiaoyan. "Tidak tuan, bukan begitu. Tetapi sebelum kita berangkat, bisakah Anda memberiku waktu untuk memulihkan diri dari luka-lukaku ini?" ucap dari pria itu. Xiaoyan akhirnya lalu mengangguk. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu," jawab dari Xiaoyan. Setelah waktu yang lama, luka pria itu pun akhirnya pulih kembali. Dan mereka sekarang sudah siap untuk berangkat. "Tuan, ketika kami pertama kali datang ke tempat ini, kami menemukan area yang sangat unik. Dan tempat itu adalah sebuah lembah es yang tertutup oleh salju. Es dan salju di lembah itu sangatlah padat dan terus-menerus tertiup oleh angin. Dan kita harus masuk melewati lembah itu. Sebelumnya, kami telah mencoba untuk menyelinap ke dalamnya dengan sangat hati-hati. Tetapi di lembah es itu, aku mendengar sebuah raungan binatang buas. Lalu, aku coba untuk melihat sosok yang besar di sana. Dan kekuatannya benar-benar menakjubkan," ucap dari pria itu. "Seberapa kuat binatang buas kuno itu?" tanya dari Xiaoyan. "Setidaknya itu sebanding dengan kekuatan seseorang fighting god bintang 8, jawab dari pria itu. Sepertinya ini benar-benar menarik," ucap dari Xiaoyan lagi. "Tetapi aku menyarankan kepadamu, lebih baik jangan mengambil resiko. Karena binatang buas itu tentu saja sangatlah kuat. Jangan sampai malah Anda yang rugi karena menghadapi binatang buas kuno yang sangat kuat itu," ucap dari pria itu lagi. "Ah, tidak apa-apa. Kita ke sana saja dulu. Setelah melihatnya, baru kita akan memutuskan bagaimana cara selanjutnya. Lagi pula, itu adalah binatang buas kuno yang sangat berharga, bukan? Sayang sekali jika aku melewatkannya begitu saja," ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya, pria itu hanya ingin menakut-nakuti Xiaoyan dan agar dia bisa meninggalkan Xiaoyan secepat mungkin. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tampaknya tidak merasa takut pada binatang buas kuno itu. Malah kalau ini, Xiaoyan malah menjadi semakin bersemangat untuk mengejar binatang itu. "Menurut apa yang kamu katakan, semakin kuat binatang buas ini, maka akan semakin kaya kandungan kristal sumber gasnya, bukan?" ucap dari Xiaoyan. Pria itu pun lalu mengangguk lagi. Kemudian, tim Xiaoyan dan pria itu pun segera pergi menuju lembah es itu. Lembah es ini tersembunyi di sebuah pegunungan yang sangat kompleks. Memang ini sangat sulit untuk ditemukan, karena semua orang baru saja memasuki Killing Heaven level kedua ini. Jadi hampir tidak ada tim yang lainnya di sini yang mengetahui tempat itu. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu hampir 1 hari. Dan mereka bertemu dengan berbagai banyak binatang buas yang ecemehe di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak menimbulkan banyak ancaman, tetapi itu cukup menghambat perjalanan tim Xiaoyan kali ini. Namun, sebelum tim Xiaoyan mencapai lembah es, ada beberapa tim lainnya yang ikut muncul. Dan mereka menghalangi jalan Xiaoyan ini. "Kenapa mereka bisa menemukan kita ya?" ucap dari Xiaoyan saat melihat banyak sosok yang berdiri di sekitaran. Mereka sepertinya sudah tahu tujuan tim Xiaoyan kali ini. Ini pasti ulah istana Tank Snake. Setelah mereka memasuki tempat ini, mereka melepaskan ular Tank Snake yang tidak terhitung jumlahnya. Dan ular-ular itulah yang akan mengungkapkan keberadaan kita, ucap dari pria itu. Saat ini, tim Xiaoyan dan juga pria itu pun sudah dikepung. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap dari pria itu saat menatap semua orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terjebak di sini dan terlibat karena sedang bersama Xiaoyan. "Tuan, mereka adalah tim alam Feng Ling. Pemimpin mereka bernama Feng Jiu. Orang-orang ini lebih kuat dariku. Kabarnya dia memiliki 40 juta fondasi sumber gas dan kekuatannya cukup ganas," ucap dari pria itu kepada Xiaoyan lagi. Tim ini mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Dan mereka tidak langsung menyerangnya, tetapi mereka terlihat sangat waspada.
Mungkin mereka sangat waspada karena mengetahui kabar bahwa tim Xiaoyan ini sangatlah kuat. Tunggu dulu, seberapa jauh lagi lembah es itu berada? Tanya dari Xiaoyan. Tuan, kalau mengenai itu, tempat itu tepat ada di belakang pegunungan itu. Kita harus segera sampai ke sana, ucap dari pria itu. Sekarang aku mempunyai ide yang cemerlang, jawab dari Xiaoyan. Apa itu tuan? Tanya dari pria itu lagi. Haha, ayo kita melarikan diri dari sini, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berbicara seperti itu, Xiaoyan, Lazy, dan juga Wuzhen sudah langsung melesat meninggalkan pria itu alias menggunakan teknik kaki 1000 bayangan. Tetapi tentu saja pria itu pun terkejut karena dia tiba-tiba ditinggalkan oleh Xiaoyan dan dikepung oleh tim alam Fengling. Orang itu tidak ada hubungannya denganku. Tadi aku sedang disandra oleh mereka saja, ucap dari pria itu kepada tim-tim yang ada di sekitarnya. Tetapi orang-orang dari tim alam Fengling tidak dengan mudah mempercayai kata-kata itu. Saat melihat ke arah Xiaoyan yang melarikan diri, semua orang pun langsung melesat ke arah pria itu. Bus, 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 bus. Sialan, sepertinya aku akan mati di sini. Jalan dia untuk kabur telah diblokir sekarang. Jadi mau tidak mau dia hanya bisa mengikuti Xiaoyan terus melaju ke arah lembah es. Sialan, aku benar-benar ingin melarikan diri, tetapi aku tidak bisa melarikan diri sekarang, gumam dari pria itu di dalam hatinya. Dengan terpaksa, akhirnya pria itu pun melesat ke arah yang dituju oleh Xiaoyan. Dia pun menabrak semua orang. Wus, dan duduk. Cepat tangkap mereka semua. Jangan biarkan mereka pergi dari sini, ucap dari salah satu dari gerombolan itu. Pria yang disandra oleh Xiaoyan sebenarnya ingin menjelaskan kepada tim Lang Feng ini, tetapi tidak ada kesempatan untuk menjelaskannya kepada mereka. Setelah beberapa saat melesat, suhu di sekitaran pun langsung turun dengan sangat drastis. Dan hutan hijau di sekitarannya pun mulai dipenuhi oleh salju. Ketika Xiaoyan melihat ke arah depan, hanya ada hamparan es putih yang sangat luas. Dan sepertinya ini adalah lembah yang membeku, tepat seperti yang dikatakan oleh pria itu. Saat mereka terus bergerak ke arah yang lebih dalam lagi, segala sesuatu di tempat ini benar-benar telah terbungkus oleh lapisan kristal es yang sangat tebal. Dan semuanya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menemukan binatang buas yang legendaris di tempat ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria yang berada di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian dan semoga terhibur ya. Assalamualaikum, dadah.